Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kembali dengan saya, Mr. Dudi. Di video ini kita masih akan membahas articles atau kata sandang dalam bahasa Inggris. Articles atau kata sandang seperti yang telah kita ketahui dari dua video saya sebelumnya, terdiri dari 3 kata, yaitu an, dan the. Terkait dengan topik ini, terkait dengan articles, ada 4 poin atau katakanlah subtopik yang secara keseluruhan dibahas, yaitu perbedaan antara dan an, kemudian kesesuaian antara articles dengan nouns atau kata sandang dengan kata benda, kemudian penggunaan kata sandang dengan singular nouns atau kata benda tunggal, dan terakhir yang keempat adalah perbedaan antara atau an di satu sisi dan the di lain sisi. Dua subtopik pertama sudah kita bahas di 2 video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menyimak videonya, silahkan simak videonya setelah Anda selesai menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas penggunaan articles atau kata sandang dengan singular nouns atau kata benda tunggal. Kata benda tunggal atau singular noun dalam bahasa Inggris itu minimal harus didampingi dengan kata sandang. Bisa an, atau the. Atau dengan determiner ya, atau kata lainnya seperti my atau each. Sementara itu, kata benda jamak atau plural noun dan kata benda tidak bisa dihitung atau uncountable noun itu dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak perlu ditambahkan the atau kata-kata lainnya. Berikut ini adalah contoh kalimat sederhana yang tepat. Nomor 1, ya, kita bisa melihat di situ ada kata book. Kita ketahui book ini adalah kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya 1, ya, singular noun dia. Oleh karena itu, maka harus ada artikel paling tidak atau kata sandang, ya. Di situ ada kata sandang Kemudian di nomor 2 kita dapat melihat ada kata books. Ini adalah bentuk jamak dari kata book. Oleh karena itu, kata books ini boleh berdiri sendiri atau tidak disertai dengan artikel atau kata lainnya. Demikian juga dengan money. Kata money tidak perlu atau tidak harus disertai dengan artikel the atau kata-kata lainnya, karena money dalam bahasa Inggris adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, sekali lagi, dia bisa berdiri sendiri. Jadi secara keseluruhan, ketika kita melihat ada sebuah kata benda tunggal, kata benda yang bisa dihitung berjumlah 1, maka harus disertai dengan entah itu artikel atau kata sandang dan kata-kata lainnya. Kemudian
Di sini kita bisa melihat ada contoh lain yang bagus, ya. Di nomor 1 kita lihat di contoh kalimatnya ada 4 kata benda, ada yard, flowers, trees, dan grass. Mari kita lihat dari kata benda terakhir dahulu. Grass, seperti yang dapat kita lihat, tidak disertai dengan apapun, dia berdiri sendiri, dan ini dibolehkan karena grass adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, atau uncountable noun. Kemudian trees juga demikian, tidak didampingi apapun atau disertai apapun di sebelah kirinya. Ya, ini dimungkinkan, ini dibenarkan karena trees adalah bentuk jamak dari tree. Demikian juga dengan flowers. Terakhir adalah yard. Yard ini adalah kata benda yang bisa dihitung berjumlah 1, countable singular noun. Oleh karena itu, kata yard harus disertai dengan artikel atau kata-kata lainnya, kata sandang atau kata lainnya. Kita bisa melihat di situ ada kata my. Jadi, ini kalimat benar. Kemudian nomor 2, ada 4 juga kata benda yang bisa kita lihat di situ. Mari kita lihat cookies dahulu. Cookies adalah bentuk jamak, sehingga dia bisa berdiri sendiri. Sementara milk adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, juga bisa berdiri sendiri. Kemudian friends juga bisa berdiri sendiri, tetapi di situ ada his, jadi masih dibolehkan. Sementara itu kata child, itu adalah kata benda tunggal. Harus disertai dengan kata sandang atau artikel atau kata lainnya. Bisa saja selain the di situ, kita bisa menggantinya dengan my misalnya. Intinya sekali lagi adalah kata benda tunggal tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian nomor 3, ada 3 kata benda yang bisa kita lihat di situ. Ada windows, rocks, dan neighbor. Windows, bentuk jamak dari window, boleh berdiri sendiri. Tidak perlu disertai dengan artikel atau kata lainnya. Kemudian rocks juga demikian. Terakhir ada kata neighbor, yang merupakan kata benda tunggal, kata benda yang bisa dihitung berbentuk tunggal atau berjumlah 1. Oleh karena itu, harus disertai dengan kata sandang atau kata lainnya. Nah, kita bisa lihat di situ ada kata my. Jadi, khususnya my neighbor ini adalah tepat. Kemudian, Anda bisa lihat di sini ada 3 kalimat, dan informasi untuk Anda, ketiga kalimat ini mengandung kesalahan. Bisakah Anda menemukan kesalahannya? Untuk itu, Anda dapat menghentikan video ini sementara, sejenak, untuk menemukan kesalahan tersebut. Ya, baik. Mungkin Anda sudah menemukan di mana letak kesalahannya. Nomor 1, kesalahannya ada di kata sweater. Kemudian nomor 2 ada di kata low. Kemudian ketiga, letak kesalahannya ada di kata memo. Ketiganya ini adalah kata benda yang bisa dihitung berjumlah 1 atau tunggal. Oleh karena itu, harus disertai dengan paling sedikit atau paling tidak adalah kata sandang atau artikel. Seperti berikut ini. Jadi, yang lebih tepat adalah a sweater, kemudian nomor 2 a law, dan nomor 3 a memo. Ya, berikut ini adalah contoh soal di TOEFL, khususnya di written expression. Seperti di video sebelumnya, tugas kita atau tugas Anda
adalah mencari mana dari 4 pilihan jawaban yang ada, A, B, C, dan D, yang merupakan kesalahan. Untuk itu, Anda bisa sekali lagi menghentikan video ini sejenak dan mencoba untuk mencari di mana kesalahan di masing-masing kalimat. Ya, baik. Nomor 1 yang salah adalah C. Kata plant ini adalah kata benda tunggal, sehingga tidak boleh berdiri sendiri. Paling tidak harus disertai dengan kata sandang atau artikel. Misalnya a plant di sini. Tambahkan a di sini. Kemudian nomor 2 yang salah adalah B atau Bravo. Kata nation juga adalah kata benda tunggal. Oleh karena itu, juga harus disertai dengan kata lain. Minimal adalah artikel a. Terakhir, yang salah adalah challenge. Seperti 2 kata sebelumnya, challenge juga adalah kata benda tunggal. Oleh karena itu, tidak bisa berdiri sendiri. Paling tidak, kita bisa menambahkan "e" di sini, kata sandang "e". Demikian penjelasan dari saya mengenai articles, khususnya penggunaan articles dengan kata benda tunggal. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu saya di video berikutnya. Wassalam.